tentang pembagian urusan pemerintahan daerah, baik itu di pusat, provinsi, ataupun di kabupaten atau kota. Sebelum kita membahas tentang tema yang saya berikan tadi, saya akan memberitahu mengapa saya membuat video ini. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS saya yang diberikan oleh Ayahanda Joni Konja SHMH selaku dosen pengampu dalam mata kuliah Hukum Pemda. Saya ingin berterima kasih kepada Ayahanda Joni yang telah memberikan saya tugas ini, dan saya juga berharap semoga tugas ini dapat bermanfaat untuk siapa saja yang menonton video ini tentang pembahasan yang akan nanti saya bahas. Sebelum masuk ke materi, pertama saya akan memperkenalkan beberapa orang. Yang pertama adalah Dr. H.C. Puan Maharani, SIKOM. Beliau adalah DPR RI yang menjabat dari tahun 2019 sampai tahun 2024. Yang kedua adalah Dr. Haji Zulkifli Mansyah, SEMSC. Beliau adalah Gubernur NTB yang menjabat dari tahun 2018 sampai tahun 2023. Dan yang terakhir adalah Insinyur Zainal Abidin MSI. Beliau adalah Bupati Sumbawa yang menjabat dari tahun 2015 sampai tahun 2020 sekarang. Mengapa saya memperkenalkan mereka bertiga kepada kalian semua, teman-temanku? Karena mereka bertiga adalah pemerintah daerah. Karena pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang pembagian urusan pemerintahan daerah dari pusat, provinsi, kabupaten, atau kota. Oke teman-teman, kita pakai kacamata dulu. Biar keren. Oke, lanjut. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Urusan pemerintahan diklasifikasikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, terdiri dari 3 urusan, yaitu yang pertama, urusan pemerintahan absolut. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Yang kedua, urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dan juga pemerintah kabupaten atau kota. Yang ketiga, urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Pada kali ini kita akan membahas tentang urusan pemerintahan konkuren, yaitu urusan pemerintahan provinsi, pemerintah pusat, dan pemerintah kabupaten atau kota. Urusan pemerintahan konkuren diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintah antara pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten atau kota. Pada bagian umum, dijelaskan bahwa setiap bidang urusan pemerintah yang bersifat konkuren senantiasa terdapat bagian urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten atau kota. Untuk pembagian urusan pemerintahan yang bersifat konkuren secara proporsional antara pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten atau kota, maka ditetapkan kriteria pembagian urusan pemerintahan yang meliputi eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi. Yang dimaksud eksternalitas adalah penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang dapat ditimbulkan akibat penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.
Ada juga akuntabilitas, yaitu penanggung jawab penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan kedekatannya dengan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang ditimbulkan oleh suatu penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Dan yang terakhir ada efisiensi. Efisiensi adalah suatu urusan pemerintahan yang ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh. Penggunaan ketiga kriteria tersebut diterapkan secara kumulatif sebagai satu kesatuan dengan mempertimbangkan keserasian dan keadilan hubungan antara tingkatan dan susunan pemerintahan. Kriteria eksternalitas didasarkan atas pemikiran bahwa tingkat pemerintah yang berwenang atas suatu urusan pemerintahan ditentukan oleh jangkauan dampak yang diakibatkan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut. Untuk mencegah terjadinya tumpang tindih pengakuan atau klaim atas dampak tersebut, maka ditentukan kriteria akuntabilitas, yaitu tingkat pemerintahan yang paling dekat dengan dampak yang timbul adalah yang paling berwenang untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan tersebut. Hal ini sesuai dengan prinsip demokrasi, yaitu mendorong akuntabilitas pemerintah kepada rakyat. Sedangkan kriteria efisiensi didasarkan pada pemikiran bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan sedapat mungkin mencapai skala ekonomis. Hal ini dimaksudkan agar seluruh tingkat pemerintahan wajib mengedepankan pencapaian efisiensi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan yang sangat diperlukan dalam menghadapi persaingan di era global. Urusan yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang terkait dengan pelayanan dasar atau basic service bagi masyarakat seperti pendidikan dasar, kesehatan, lingkungan hidup, perhubungan, kependudukan, dan lain-lain. Sedangkan urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang diprioritaskan oleh pemerintah daerah untuk diselenggarakan, yang terkait dengan upaya meningkatkan potensi unggulan yang menjadi ciri khas daerah. Adapun urusan pemerintahan di luar urusan wajib dan urusan pilihan yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah sepanjang menjadi kewenangan daerah yang bersangkutan tetap harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang bersangkutan. Keluar dari urusan yang bersifat wajib dan pilihan, setiap tingkat pemerintahan juga melaksanakan urusan-urusan pemerintahan yang berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan yang bersangkutan atas dasar prinsip penyelenggaraan urusan sisa. Untuk itu, pemberdayaan dari pemerintah kepada pemerintahan daerah menjadi sangat penting untuk meningkatkan kapasitas daerah agar mampu memenuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai prasyarat penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Oh ya, untuk yang nanya, tujuan urusan pemerintahan konkuren itu apa sih? Tujuan urusan pemerintahan konkuren yaitu membuat penyelenggaraan pemerintah semakin efektif dan semakin efisiensi. Urusan pemerintahan konkuren tidak hanya diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007, tapi diatur juga dalam Pasal 11 sampai Pasal 24 UU Nomor 23 Tahun 2014. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan kata atau kalimat yang mungkin saya tidak sengaja melakukannya, mohon dimaafkan. Dadah!